Universitas Ternate. Ini selama kita fungsi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang Dekan Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya beserta rombongan di kampus Budi dan Bangkok Universitas Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara penandatanganan Memorandum of Agreement antara Fakultas MIPA Universitas Ternate Palu dan Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya, sekaligus pemaparan materi dan penyusunan rincian kerjasama pada pagi hari ini dimulai. Dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Yang kami hormati Ibu Dr. Davina Rapiani CMSI. Disilakan. Setelah kami bicarakan dan ternyata untuk bisa memberikan berkah yang lebih baik lagi kepada kedua belah pihak, kerjasama waktu itu saya sempat mengkonsultasikan kepada beliau akan lebih dan sendiri yang sudah ditandatangani pada tahun 2012. Jadi berdasarkan kebutuhan tanganan di ruangan ini di IT Center, kemudian akan dirangkaikan dengan kegiatan penyusunan rincian kerjasamanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya tentu saja kepada ini, kemudian tentunya juga kepada DPS yang juga berkenan untuk merealisasikan bentuk-bentuk kerjasama seperti ini. Saya juga ingin mengajak kepada
kepada rekan-rekan dosen di Fakultas MIPA, marilah kita ciptakan Fakultas MIPA jurusan maupun prodi ini sebagai rumah yang nyaman buat kita untuk berkarya. Saya membuat apa yang disampaikan Pak Wayan sebagai harapannya kepada prodi matematika. Jadi mari kita sama-sama buat prodi jurusan maupun fakultas ini sebagai rumah yang nyaman buat kita berkarya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekiranya ada kebenaran itu Allah yang mengaruniakan, silakan. Bila ada sekiranya saya yang salah, saya mohon maaf. Bila hanya seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdullah MT. Disilakan. Kemudian ada 6 program studi. Yang pertama adalah fisika, yang kedua matematika. Fisika berdiri 2001, kemudian disusul matematika 2003, kimia 2004, kemudian biologi 2006, lalu menyusul fakultasnya pada tahun 2007. Sebelum ada fakultas, program studi tadi itu keempatnya di bawah koordinator MIPA yang dilaksanakan oleh pembantu rektor satu. Jadi sempat 1 atau 2 alumni MIPA, ijazah itu ditandatangani oleh PR1 selaku koordinator MIPA dan rektor. Ada beberapa di bawah. Nah, ketika Fakultas MIPA sudah berdiri pada tahun 2007, kemudian Universitas Tadulako
membuka program studi pendidikan dokter pada tahun 2008. Jadi jurusan fisika yang pintar itu luar biasa, pernah mempunyai 3 program studi fisika sendiri, kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian kami mendapatkan teguran dari salah seorang asesor, sehingga kedua program studi tadi, kedokteran dan kesmas, dipindahkan ke jurusan biologi yang katanya lebih dekat dibanding jurusan fisika. Tahun 2012 Januari, kedokteran dan kesmas memisahkan diri dan terbentuk fakultas baru, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang membawahi 2 program studi tadi. Jadi fakultas kedokteran ini meskipun umurnya baru 5 tahun pada saat itu, tapi sudah melahirkan 1 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tepat tanggal 5 Maret 2014, kita dapat izin lagi untuk membuka program studi statistika bersamaan dengan program studi teknik informatika yang ada di Fakultas Teknik. Itu capaian yang kami capai sampai saat ini. Prestasi hampir belum ada, tapi sekedar informasi bahwa baru-baru ini, bulan Mei kemarin, salah seorang mahasiswa dari program studi fisika Fakultas Kedokteran berhasil meraih juara 3 Olimpiade Fisika Nasional. Di angkatan 2010. Sempat kami pasang baliho sebagai ucapan selamat, tapi balihonya baru 2 hari terpasang sudah ada yang tutup. Jadi balihonya sudah terkira kasih alamat. Kami hormati Pak Rektor yang kami hormati. Sampai saat ini kami telah membuat lebih dari 10 piagam kerjasama dengan berbagai institusi. Di antaranya adalah 3 rumah sakit untuk pelaksanaan program studi farmasi, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian salah satu perusahaan farmasi yang ada di Sulawesi Tengah, kemudian Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, kemudian kita juga telah menandatangani MOU dengan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Poso, Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Donggala dan Palu, dan insya Allah pada hari ini kita akan menandatangani memorandum agreement dengan Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, seperti yang telah dilaporkan tadi oleh sebelum penandatanganan MOU, itu ITS telah melakukan penjajakan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 11 dan 12 September tahun 2012 ada 2 orang putusan ITS, yakni Ketua dan Sekretaris Pusat Studi Energi ITS yang berkunjung ke hutan pada waktu itu, dan pimpinan Universitas Lago memberi amanah kepada Fakultas MIPA untuk menerima mereka, dan kami melakukan pertemuan 1 tiga ITS melawan 2 farmasi. Nah, insya Allah setelah salah memberikan di fakultas, rombongan akan diwawancara untuk kembali. Eksperimen ini kami rancang untuk 3 tahun ke depan sesuai dengan
dan anggaran yang kami siapkan ini kami optimalkan di dana BOPTN. Dengan ruang lingkup kegiatan, ya secara umum pengembangan triratma perguruan tinggi, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti yang diutarakan ketika dua utusan ITS datang pada bulan September tahun 2012 yang lalu. Dan dengan hormat kami mohon kepada Bapak Rektor Bidang Akademik untuk memberi sambutan dan membuka acara ini dengan resmi. Dan kepada Bapak Dekan Fakultas Universitas dan Rombongan, kami sampaikan mewakili kawan-kawan dari Fakultas MIPA menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaannya berkunjung ke Universitas Tadulako, dan ini menantang karena Bapak Dekan dan Rombongan betul-betul dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah kepada kerjasama ini sehingga institusi kami dapat berkembang dengan lebih baik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ikuti bersama sambutan Dekan Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan R.Y. Penny Burhan, MSc. Kami wakil rektor bidang pendidikan dan wakil rektor bidang kerjasama. Kemudian tentunya sejauh saya Bapak Dekan MIPA. Kemudian hadirin sekalian, Ibu Bapak Sivitas Akademika Universitas Tadulako yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Kami bersama rombongan sudah disambut dengan begitu membanggakan. Jadi suasananya begitu bersaudara sehingga kami di sini merasa di rumah sendiri. Terima kasih untuk itu. Baik, Bapak, sebelumnya saya bersama rombongan Pak Rahman dari jurusan Kimia dan Informasi. Kemudian Pak Dr. Bintoro dari jurusan Fisika. Jurusan Fisika adalah jurusan yang tertua di ITS, yang jurusan Teknik Biofisika, jurusan Kimia dan Fisika. Ibu Dr. Apriani, Erna Apriani dari jurusan Matematik. Jadi dia MIPA satu-satunya yang kedua yang perempuan, jadi salah satunya dari matematik. Kemudian berikutnya Ibu Dewi, sekretaris jurusan Biologi. Sekretaris jurusan Biologi. Jurusan Biologi adalah yang paling mudah di MIPA-ITS. Dan terakhir adalah ketua jurusan Statistik. Nah, jurusan Statistik dari Matematik, kemudian jurusan Fisika melahirkan Kimia, dan terpecah menjadi jurusan Fisika dan Teknik Fisika. Teknik Fisikanya dihijrahkan ke Fakultas Teknologi Industri. Kemudian terakhir, setelah lama di jurusan Kimia, jurusan Biologi dilahirkan sendiri. Pertama sebagai program studi biologi. Sekarang semua jurusan sudah menjadi jurusan. Program studi yang ada di MIPA, di Fisika ada program studi S1, S2, dan S3. Kemudian program studi S1, S2,
S2 dan S3. Biologi yang paling mudah saat ini masih S1, dan insya Allah sudah buka program S3, tetapi kita masih terkendala beberapa hal, antara lain karena banyak yang tertinggal, 3A di S1-nya tidak boleh buka program S3. Jadi dan insya Allah kita sudah banding ke depan, mudah-mudahan tidak lama lagi sudah berubah jadi A. Itu gambaran program studi yang ada di kita. Kita kembali kenapa kita mau bekerja sama. Tidak lama lagi di tahun depan tentunya kita secara nasional akan masuk kepada era global, terutama khususnya di ASEAN. Akan ada ASEAN Economic Community. Jadi kalau di Eropa ada EEC, Masyarakat Ekonomi Eropa, maka tentunya kita sebagai negara ASEAN sudah bersepakat 2015 akan menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, pada saat itu tentunya lulusan kita di perguruan tinggi harus bersaing secara sama di tingkat ASEAN. Jadi lulusan dari Tadulako itu berhak bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain di negara lain di ASEAN. Singapura, tentunya. Singapura boleh saja dia maju karena perguruan tingginya hanya 2. Negaranya kecil dan terus kecil. Jadi kalau kita bandingkan dengan dengan Palu, mungkin Singapura itu satu negara sama dengan kota Palu. Jadi bayangkan kita bagaimana mengurus yang kecil saya. ITS tentunya juga yang FMIPA-nya lahir di dulu dari FMIPA dan Lako, tentunya bertanggung jawab terhadap adik-adiknya yang ada di belakang. Nah, untuk ini tentunya kita harus bersama-sama maju. Oleh sebab itu, pada mulanya Bapak Dekan Tadulako yang mau ke Surabaya, kan mudah-mudahan acara kita ini diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama Sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Profesor Haji Hasan Basri MA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Para hadirin sempat hadir, para wakil dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako, para guru besar, para dosen, dan mahasiswa seluruh kalian yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama, sahabat umat dan beragama, kita menyampaikan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, keafiatan yang diberikan kepada kita. Beri kami untuk mengikuti, melaksanakan, menyaksikan beserta keluarganya dan sahabatnya sampai kepada pengikutnya semua, termasuk kita. Tadi Bapak Dekan Pak ITS mengatakan bahwa walaupun beliau pertama kali datang di Bakti dan hubungan, tapi beliau sesungguhnya sudah punya hubungan emosional atau akademis dengan MIPA Untar, atau paling tidak Universitas Tadulako, karena ada anak diri beliau yang sudah dia mengambil di tempat ini dalam hal ini Profesor Ramadhanil dan Pak Saiful. Karena anak saya sekarang ini sedang mengambil S2 di ITS di
Jadi saya juga itu kontak terus dengan ITSI, paling tidak dengan anak saja. Bapak-bapak ini, data Indonesia menurut kekayaan kita di bawah semangat produk kita ke Eropa dinikmati di sana. Kemudian kita yang tetap jadi miskin di Indonesia, tidak akan maju bersama. Bahwa untuk sekali Pak, sudah setengah ini kalian akan sumber alam. Kalau Bapak dari atas pesawat masuk ke Palu ini di sepanjang rumah Gresik, melihat ke bawah, Bapak yang dilihat sumber daya alamnya sekaligus tantangan, hutannya luar biasa, garis pantainya juga panjang sekali, galian-nya banyak. Tapi yang kelihatan juga penggundulan hutan dan tanahnya sepanjang Gunung Palu sana juga tantangan besar. Sehingga ketika kami menempati kantor baru Direktorat sana yang berlantai 4 dan tingkat pantai Ambon ini menoleh ke pantai, indahnya bukan main, indah sekali. Harus saya katakan, mungkin tidak terlalu banyak kampus Republik ini yang punya lokasi geografis, topografi yang di depannya ada gunung, lalu di sebelah gunungnya ada lagi bukit gunung ke atas. Tapi melihat penggundulan hutan tanah, pengerukan galian kiri sepanjang dari Kota Palu sampai ke Donggala saya bilang setiap tahun yang datang ke Untar masuk orang rektor lalu membuka tabir melihat pantai ke bawah. Kalau pandangan mata melintas ke sebelah kaki bukit di sebelah, pertanyaan pertama kepada Untar adalah apakah Untar akan membiarkan tunggulan pengerukan tanah pasir batu di sebelah sana yang sekarang kemarin sudah mulai kumpul mulai dari Kota Palu sampai ke ujung Teluk di Donggala. Ini tantangan. Sumber air minum di Teluk Paksi, lalu dia pisahkan garam dengan air tawar, lalu dia alirkan dengan pipa-pipa lewat air itu lewat ke sana. Bahkan habis begitu sih. Nah, kenapa bukan seperti itu dipikirkan? Saya pernah bilang, kau datang ke Palu baru investasi kalau yang buat itu tidak beres. Jadi sekarang ini kita masuk pada era ekonomi bebas hasil dan kita akan bersaing dengan alumni program tinggi di negara hasil. Kalau tidak, maka lapangan kerja yang ada di Indonesia akan dipenuhi oleh tamatan-tamatan program tinggi di ASEAN dan kita akan jadi penonton. Semoga teman-teman dibawa pada penandatanganan Memorandum Agreement kerjasama untuk peningkatan kualitas pidana perguruan tinggi antara Fakultas MIPA dan Lato dan MIPA Teknologi November beserta kegiatan lain yang mengikutinya. Saya akan dibuka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memorandum of Agreement antara Fakultas MIPA Universitas Ternate Palu dan Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya. Untuk itu kami mohon berkenan dengan hormat Bapak Dekan kerjasama. Hadirin, selanjutnya kita saksikan bersama pada langsung perkenalkan. Silakan Pak.
disampaikan cenderamata oleh Dekan Fakultas berlaku kepada Dekan Fakultas MIPA IPS Surabaya. Dan Mbak. Ya, dan selanjutnya cenderamata dengan kenangan dari Dekan Fakultas MIPA ITS Surabaya kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Darul Kepala. Wah. Ya. Data merah Pak. Dulu tunggu tahan Pak.